Salam saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah online kita lewat media sosial ini. Kita telah memasuki minggu yang ke-16 dalam masa PKPP. Sebenarnya kerajaan telah mengizinkan rumah ibadah untuk dibuka, tapi masih dalam keadaan bersyarat. Sedangkan kita masih belum dapat menerapkan seluruh persyaratan yang diminta, sehingga untuk sementara ini kita masih memakai online untuk ibadah kita. Walau dimanapun kita berada, asalkan roh Tuhan ada di tengah-tengah kita, itulah hal yang paling penting. Tuhan ada di tengah-tengah kita, Tuhan bersama dengan kita. Jadi kita harus bersyukur dan berterima kasih lewat apapun yang Dia sediakan. Yang penting kita dapat beribadah. Tema kita pada hari ini adalah tujuan daripada badai kehidupan. Bila engkau memiliki Alkitab, mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-39, 40 dan 41. Ia bangun, menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu leda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Suatu petang setelah selesai memberikan pengajaran kepada orang banyak, Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang ke seberang danau. Ketika di tengah-tengah danau, tiba-tiba terjadi angin topan yang besar sedang mengamuk. Dan pada saat itu Yesus sedang tidur di buritan. Murid-murid menjadi takut dan membangunkan Yesus. Yesus bangun dari tidurnya dan menghadik angin itu dan katanya, "Diam, tenanglah." Di sini kita dapat melihat angin dan danau itu menjadi tenang. Kita lihat kuasa Tuhan Yesus yang begitu besar. Angin dan danau itu juga harus tunduk kepada perintah daripada Yesus. Sesuatu yang perlu kita ketahui bahwa Tuhan Yesus berkuasa menenangkan badai topan kehidupan yang melanda di dalam setiap sisi kehidupan kita. Masalahnya, maukah kita membuka hati kita masuk di dalam perahu yang telah Dia sediakan? Maukah kita mengizinkan Yesus mengambil alih seluruh kehidupan kita? Manusia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah hari ini atau apa yang akan terjadi hari esok. Tapi kalau kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan Yesus, maka kita akan melihat yang pertama, yaitu kuasanya. Walau bagaimanapun dahsyatnya angin topan yang datang melanda dalam kehidupan kita, percayalah kuasa Tuhan lebih besar dan akan mampu, sanggup memendamnya, mematahkan angin besar yang terjadi. Seperti di dalam pasal sebelumnya dikatakan, Tuhan Yesus telah menyembuhkan orang yang mempunyai sakit penyakit. Tuhan Yesus telah banyak mengusir setan. Tuhan Yesus bukan hanya itu saja yang dapat Dia lakukan, tapi Dia juga dapat mengontrol angin topan. Semuanya ini harus tunduk kepada nama Yesus yang besar. Sampai hari ini kuasa yang sama juga sedang bekerja di tengah-tengah kita. Badai topan yang melanda kehidupan kita bukanlah masalah yang besar bagi Yesus. Yesus dapat mendiamkannya. Tapi Tuhan izinkan badai topan terjadi di dalam kehidupannya. Tuhan memiliki maksud dan tujuan tertentu. Tuhan mau pada saat badai topan ini datang dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita mengangkat perisai kita. Tuhan mau kita percaya sepenuhnya akan kuasa Tuhan yang dapat melindungi kita daripada segala mala bahaya yang datang. Seperti contohnya Abednego, Sadrak dan Meshak. Suatu mereka ada di dalam perapian yang menyala-nyala. Daniel di dalam gua singa.
Mereka percaya sepenuhnya kepada kuasa Tuhan yang dapat melindungi mereka, sehingga mereka dapat merasakan dan dapat melihat kuasa Tuhan. Yang kedua, kalau kita menyerahkan hidup kita dalam kuasa kasih Tuhan, maka kita juga akan melihat janjinya. Tuhan berjanji akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Apa yang telah dijanjikan Tuhan pasti akan dilaksanakannya. Kita lihat Abraham dalam Roma pasal 4 ayat 21 dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Pasti akan Tuhan genapi. Yang ketiga, hadiratnya. Kalau kita perhatikan ayat sebelumnya dalam Markus pasal 4 ini dikatakan bahwa perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi pada saat itu bukan hanya satu perahu saja yang sedang menyeberang ke seberang danau, tapi ada juga perahu yang lain. Tapi yang menjadi masalah kenyataannya hanya satu perahu saja yang mengalami badai topan ini. Di mana di dalam perahu ini juga ada Yesus. Mengapa demikian? Hidup kita ini seumpama kita sedang ada di dalam lautan kehidupan. Kita perlu ada Yesus di dalam perahu kita. Kita perlu Yesus bersama-sama dengan kita. Kalau Yesus ada bersama dengan kita, maka segala sesuatu itu akan menjadi berbeda. Bila kita berseru kepada Yesus, maka Yesus akan mendengar. Kita dapat melihat kuasanya karena Yesus ada bersama dengan kita. Kita dapat merasakan kedamaiannya karena Yesus ada bersama dengan kita. Hadiratnya ada di tengah-tengah kita. Yang keempat, kalau kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan, maka kita akan melihat maksudnya. Maksud Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Setelah melihat apa yang Yesus lakukan di dalam Markus pasal 1, pasal 2. Yang kerasukan setan dilepaskan, yang sakit disembuhkan, yang berpenyakit kusta ditahirkan, yang lumpuh disembuhkan, dosa mereka diampuni. Seharusnya membuat murid-murid ini percaya karena mereka telah melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Tapi kenyataannya adalah sebaliknya. Murid-murid menjadi takut dan gerisah, sehingga Yesus perlu mengirimkan lagi angin topan supaya mereka benar-benar percaya kepada Yesus dan memuliakannya. Bagaimana dengan kita? Saya percaya banyak di antara kita telah mengalami kuasa Tuhan. Banyak di antara kita telah mengalami mujizat Tuhan. Banyak di antara kita telah mendapatkan berkat-Nya. Tapi apakah kita sudah sepenuhnya menyerahkan hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan? Percaya kepadanya tanpa sedikit pun keraguan. Dengan adanya angin topan ini dalam kehidupan kita, masalah dalam kehidupan kita, bukanlah tujuan Tuhan untuk menghancurkan hidup kita, tapi tujuannya adalah untuk mendidik kita supaya lebih percaya dan percaya kepada Tuhan tanpa sedikit pun keraguan. Karena Dia Allah Bapa kita. Jadi kalau kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan, kita juga akan melihat kedamaiannya. Ketika murid-murid sedang sibuk berusaha menyelamatkan perahu mereka, Yesus sedang tidur di buritan. Mengapa Yesus boleh tidur dengan nyenyak? Apakah Yesus tidak merasakan goncangan angin besar yang melanda perahu ini? Saudara-saudari, kalau saya katakan mungkin kalian kurang percaya. Pada saat badai datang dalam kehidupan saya juga boleh tidur dengan tenang. Karena saya tahu siapa Tuhan saya. Yesus boleh tidur dengan nyenyak karena Dia percaya akan kuasa Allah Bapa. Yesus percaya Allah Bapa dapat melindungi dia walau dalam badai topan yang besar sekalipun. Seperti ingat lagu yang selalu kita nyanyikan. Di saat badai bergelora,
Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kita merasa tenang sebab kita tahu Allah kita. Kita kenal Allah kita. Jadi yang keenam, kita mengetahui siapa sebenarnya Yesus itu. Setelah Yesus menghadik angin topan dan danau itu menjadi tenang, mereka menjadi sangat ketakutan dan berkata satu dengan yang lain, siapakah sebenarnya orang ini? Sehingga angin dan danau pun harus taat kepadanya. Dialah Yesus. Yesus berkuasa atas segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah Raja di atas segala Raja. Semua yang ada harus tunduk di dalam nama Yesus. Sudahkah kalian mengenal Yesus? Bila kalian hanya separuh mengenal Yesus, mari saat ini saya mengajak kalian semua untuk sepenuhnya membuka hatimu kepada Yesus. Izinkanlah Yesus berkarya di dalam hidupmu. Maka engkau akan merasakan kuasanya. Maka engkau akan merasakan janjinya. Maka engkau akan merasakan maksudnya dalam kehidupan kamu. Dan engkau akan merasakan kedamaiannya. Kenal siapa Yesus sebenarnya. Bukan hanya lewat perkataan orang lain, tapi kamu sendiri akan mengalaminya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Yesus Raja segala raja. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Engkau memberikan kami pengertian bahwa di dalam kehidupan kami, masalah badai topan yang sedang melanda, ada satu makna yang indah di sebalik daripada semuanya ini. Pelangi hanya akan muncul setelah adanya hujan. Begitu juga dalam kehidupan kami, setelah kami melewati badai topan ini, kami akan melihat keindahan. Kami akan merasakan Tuhan, kasih-Mu yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, lewat firman ini semakin membuka hati dan pikiran anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati mereka Tuhan, supaya mereka lebih lagi mengenal Engkau, supaya lebih lagi membuka hati mereka, supaya lebih lagi mata rohani mereka terbuka dan melihat kuasa-Mu. Mereka melihat janji-Mu, melihat hadirat-Mu Tuhan. Mereka boleh merasakan kedamaian-Mu Tuhan, dan mereka boleh mengenal Engkau lebih lagi, sehingga dalam kehidupan mereka ada kedamaian dan ketenangan ya Tuhan. Tahu Tuhan, Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati setiap orang yang mendengarkan firman ini. Biar firman ini menjadi rema dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan, mereka akan terus diberkati lewat kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati.